Pemirsa, demo ratusan warga perumahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menolak tempat peribadatan yang belum memiliki izin berakhir nyaris ricuh. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dengan jemaat yang akan beribadah di ruko tersebut. Ratusan warga perumahan Kota Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, siang tadi mendatangi ruko yang menjadi tempat peribadatan jemaah gereja HKBP. Warga marah karena kegiatan ibadah belum memiliki izin dari pemerintah daerah. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga dan jemaat karena tidak ditemukan kata sepakat setelah dimediasi. Beruntung petugas kepolisian bersama anggota TNI yang berada di lokasi kejadian melerai kedua pihak hingga bentrokan dapat dihindarkan. Namun yang sangat disayangkan oleh warga di sini adalah dari pemerintah, ya baik itu tingkat kecamatan maupun tingkat daerah, belum ada keputusan apa yang mau dibuat. Ya. Terus warga ini harus mau bagaimana? Meminta keadilan itu kemana? Demo tolak aktivitas tambang di Kecamatan Lonti, Kabupaten Konawe Selatan berakhir ricuh. Bentrokan terjadi saat dua truk bermuatan ore nikel memaksa masuk ke jalan yang sudah diblokade warga. Ratusan warga di dua desa, Kecamatan Lonti Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, bentrok dengan aparat kepolisian saat menggelar demo menolak aktivitas tambang. Bentrokan terjadi saat dua truk bermuatan ore nikel memaksa masuk ke jalan yang sudah diblokade warga, namun dihalangi oleh demonstran. Aparat kepolisian yang berjaga mengamankan aksi pun mengeluarkan tembakan peringatan untuk menghalau aksi warga. Namun, tembakan peringatan justru membuat warga semakin marah. Warga menuntut pihak perusahaan segera membayarkan dampak aktivitas tambang yang merusak mata pencaharian mereka sebagai nelayan karena air laut sudah tercemari limbah tambang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pelarian Ali Kalora berakhir setelah tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya Sabtu kemarin. Pimpinan kelompok teroris MIT itu dikenali Hai bersembunyi dan terlibat dalam pembunuhan satu keluarga 2020 silam. Jenazah dua teroris kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palu Minggu dini hari. Usai diotopsi, keduanya dipastikan adalah Ali Kalora yang merupakan pimpinan dan satu anggotanya Jaka Ramadan. Mereka tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya di pegunungan desa Astina Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Sabtu sore. Satgas Madagoraya juga menyita 46 barang bukti termasuk satu pucuk senjata jenis M16 dan 9 butir peluru tajam. Ada pula bom jenis subu dan tarik yang sempat meledak saat kontak tembak. Kini Satgas Madagoraya masih memburu 4 DPO lainnya yang merupakan anak buah Ali Kalora. Jenazah sudah ada di Rumah Sakit Polri Palu. Dua DPO ini memang terpisah dengan 4 DPO yang lainnya. Ya, ini memang terpisah. Yang terlihat memang cuma 2 ini. Beberapa rekan-rekan menanyakan siapa penggantinya. Tidak ada penggantinya. Ya, tidak ada penggantinya dan kita akan cari yang tepat terus sampai dapat. Ali Kalora diketahui terlibat dalam pembunuhan satu keluarga di Dusun ST Dualowono, Desa Lemban Tongwa, Kabupaten Sigi, November 2020 silam. Total ada 4 yang dibunuh, yakni pasangan suami istri dan anak menantu. Selain itu, Ali Kalora membakar 6 rumah warga. Usai kejadian itu, TNI menurunkan 1 peleton dalam operasi Tinombala. Dalam perburuan Ali Kalora, tim dengan senjata lengkap penyisir permukiman warga di tengah perkebunan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kelompok Ali Kalora yang batal menyerahkan diri pada Maret 2021 itu dikenal cukup lihai bersembunyi karena menguasai medan. Pelarian Ali Kalora ini pun berakhir setelah Satgas Madago berhasil melumpuhkan buronan teroris dalam kontak tembak di Desa Astina sore kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas bagaimana sepak terjang Mujahidin Indonesia Timur setelah Ali Kalora tewas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dan Rem 132 Tadulako Brigjen TNI Farid Maruf dan pengamat terorisme Harits Abulia. Selamat sore Pak Farid dan Pak Harits.
Selamat sore, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Farid terlebih dahulu. Pak Farid, seperti apa sebenarnya kronologi baku tembak yang berujung pada tewasnya Ali Kalora dan anak buahnya? Terima kasih. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi pada seluruh prajurit kami yang dengan gigih berupaya untuk menemukan keberadaan Ali Kalora yang terkenal sangat licin karena penguasaan medan yang sangat ahli. Keberhasilan ini tidak terlepas dari skenario yang kami rancang untuk menyekat mereka, mempersempit ruang gerak mereka, memasang 47 pos daerah rawan, yaitu untuk mencegah kelompok MIT ini mengganggu masyarakat. Kami pasang pos-pos pengaman terdiri dari TNI dan Polri, Brimob, untuk mengamankan wilayah-wilayah yang menjadi pelintasan dan tempat mereka mencari makan. Karena pos yang kami pasang, kemudian ruang gerak mereka menjadi terbatas, sehingga gerakan mereka kemudian dapat lebih mudah kami deteksi. Setelah itu, mereka pada tanggal 7, tanggal 10 masih mencoba untuk muncul di kampung di wilayah Torwe. Dilanjutkan kemudian pada tanggal 10 mereka berupaya untuk mencari bahan makanan. Dan puncaknya kemarin pada tanggal 13 mereka muncul kembali sehingga kemudian Kapolda dengan Kepala Operasi Madagoraya mengontak kami untuk menyiapkan pasukan dan melaksanakan ambush. Pasukan yang dikerahkan adalah Satuan Gegana atau Walet, kemudian Densus 88 yaitu Sogili, diperkuat oleh Satuan Para Raider 502 dan tim penyekat dari Batalion 14. Dua tim ini melaksanakan ambush dengan sangat rapi dan rahasia, sehingga pada tanggal 18 April sekitar pukul 17.30 kedua orang ini tanpa menyadari kehadiran kami kemudian masuk ke wilayah yang mereka perkirakan aman. Setelah mereka mendekati sasaran yang kami intai, terjadi kontak tembak dan Ali Kalora tertembak pertama. Setelah itu Jaka Ramadan berupaya untuk meledakkan dirinya, kemudian ditembak juga oleh anggota sehingga keduanya dapat dilumpuhkan. Baik, Pak Farid. Itulah kronologinya, Mbak. Baik, Pak Farid, disebutkan bahwa Ali Kalora dan Jaka Ramadan ini sudah berpisah dari anggota kelompok teroris Poso lainnya. Artinya apakah ada indikasi sudah terjadi perpecahan internal atau seperti apa? Kalau dari dokumen dan human intelligence dan IT yang kami pelajari dan kami selidiki dari rangkaian kejadian yang terjadi di Poso pada 6 bulan terakhir, kelihatan sekali bahwa Ali Kalora dan Jaka Ramadan ini sengaja memisahkan diri dari kelompok Qatar yang waktu itu masih hidup sebelum pada tanggal 2 Juli disergap oleh Koopgabsus. Dengan sengaja memisahkan diri. Dua kelompok ini yaitu kelompok Ali Kalora dan Jaka Ramadan kemudian berpisah dengan kelompoknya Suhardin, Ahmad Panjang dan Askar maupun Galuh. Mereka kemudian tidak pernah bertemu kembali. Baik, saya ingin ke Pak Harits. Pak Harits, kalau kita tarik ke belakang pada saat Santoso tewas 2016, posisinya kemudian digantikan oleh Ali Kalora sebagai pemimpin kelompok MIT. Dengan tewasnya Ali Kalora, apakah akan timbul pemimpin baru atau ada indikasi bahwa mulai bisa diberantas kelompok ini? Iya Mbak, menurut analisa saya tidak ada. Jadi semoga tidak ada dan tidak perlu juga untuk munculkan nama-nama baru untuk di-branding bahwa ini pengganti Ali Kalora dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi pada saat ini adalah satu keberhasilan yang membuat masyarakat Poso tumbuh harapan bahwa Poso bisa beranjak dari situasi yang tidak aman karena gangguan-gangguan keamanan yang datang dari kelompok Ali Kalora ini. Dan sekarang ini dari 6 orang tinggal 4 orang itu tentu akan berpengaruh secara signifikan terhadap potensi ancaman. Setelah Ali Kalora dan
Jaka Ramadan ini tertembak dan tinggal 4 orang dengan barangkali juga senjata api itu juga udah nggak ada di tangan mereka, mungkin cuma rakitan atau mungkin ada seorang yang namanya Askar itu bisa merakit bom lontong dan sebagainya. Tapi ini jelas bahwa ancaman dari kelompok Ali Kalora ini down, jadi turun drastis ketika Ali Kalora ini tidak ada, dan bahkan kemudian 4 orang sisa ini juga tidak bisa kemudian menjadi apa istilahnya magnet kuat untuk menarik dukungan atau perhatian orang-orang yang simpati pada langkah atau gerakan mereka. Jadi tidak ada orang yang bisa melanjutkan dari sosok Ali Kalora ini, dan juga kita sekali lagi tidak perlu branding karena masyarakat Poso khususnya mereka berharap sekali bahwa ini akan tuntas. Negara hadir dengan operasi Madagoraya yang sebelumnya dimulai dari operasi Camar Malio berlanjut ke Tinombala sampai hari ini adalah Madagoraya, kurang lebih 5 tahun lebih ya. Jadi masyarakat Poso berharap ini segera tuntas dan negara hadir dengan menuntaskan sisa-sisa 4 orang ini, kalau bisa kemudian tertangkap dan kemudian diberikan hukuman yang setimpal dengan level kejahatan yang mereka lakukan. Baik. Tapi ini tidak selesai sampai di situ. Nanti kita perlu bicarakan lagi tentang soal evaluasi pasca Ali Kalora ini tewas. Baik, Pak Harits, kalau tadi disebutkan oleh Pak Farid, Ali Kalora dan Jaka Ramadan ini memisahkan diri dengan sengaja. Apa analisa Anda? Ini hanya soal aspek amniah keamanan dalam bahasa mereka. Jadi kalau kumpul ini jauh lebih berbahaya. Jadi ada orang-orang yang harus memisahkan diri dari kelompok supaya kemudian bisa deception, mengalihkan perhatian mungkin dari kejaran aparat. Tapi ya seperti yang disampaikan Pak Komandan tadi, jadi langkah-langkah dari aparat juga mereka cukup jitu, bisa mengendus, dan bahkan kemudian dengan kondisi terpisahnya Ali Kalora dari kelompok ini mudah untuk kemudian disergapkan, terjadi baku tembak itu. Lebih kepada strategi untuk menyembunyikan diri sebenarnya strategi artinya. mereka untuk menghindari kejaran. Baik. Dan itu mungkin kan Mbak, nanti 4 orang itu juga pada akhirnya tidak kumpul terus-menerus. Mereka akan berdiaspora barangkali untuk menyelamatkan diri sendiri. Baik, saya ingin tanyakan langsung ke Pak Farid. Saya konfirmasi kembali, artinya saat ini ada 4 DPO MIT yang masih buron. Bagaimana saat ini untuk progres pelacakan ke-4 orang ini, Pak? Proses pelacakan kami terus mengandalkan human intelligence dengan intelijen teknik untuk melacak keberadaan mereka. Kami yakin mereka sebenarnya masih berada di sekitaran Torwe atau Sausu, dan kami tetap berupaya untuk menjejaki dan mengejar mereka. Yang lebih penting lagi, Mbak, yang kami lakukan adalah kami mencegah naiknya atau bergabungnya anak-anak muda untuk bergabung dengan mereka. Betul seperti dibilang Pak Azhar tadi, bahwa magnet atau daya tarik kelompok ini setelah matinya Ali Kalora jadi kecil. Namun kami tidak boleh lengah. Kami berupaya memberikan penyadaran kepada anak-anak muda melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat agar mereka tidak lagi mau bergabung ke atas, dan kami berupaya keras untuk menghentikan yang kami sebut pabrik teroris di bawah, karena di Poso ini masih berkembang ajaran radikal yang mampu menghipnotis anak-anak muda untuk kemudian ingin bergabung kepada para teroris yang berada di atas gunung. Ini yang kami lakukan dengan masif saat ini. Kami mengerahkan dai TNI Polri untuk mengajarkan wawasan kebangsaan. Kami juga merangkul seluruh stakeholder agar mau bersuara untuk menyuarakan bahwa ajaran yang dibawa oleh kelompok teroris ini adalah ajaran yang salah, ajaran yang menyimpang dari ajaran wawasan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Pak Harits, apakah hal-hal yang dikhawatirkan ini, penambahan pasukan, perekrutan anggota baru MIT masih terjadi hingga saat ini? Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan ya. Ini perlu juga evaluasi betul untuk seluruh institusi yang terkait. Dengan tewasnya Ali Kalora ini, jelas intensitas ancaman jadi turun. Apakah kemudian operasi ini harus dilanjutkan? Operasi Madagoraya ini.
atau kemudian besar pasukan barangkali kalau harus terus dilanjutkan apakah kemudian perlu dikurangi jumlah pasukan yang dikerahkan ke Poso, atau bahkan kemudian kalau jika memang tetap Madagoraya jalan, pasukan tetap, apa kemudian ada pola strategi yang berubah. Jadi memang di lapangan dari analisa yang saya dapatkan ini problemnya adalah wilayah yang cukup luas. Jadi wilayah hutan pegunungan cukup luas. Jadi banyak titik-titik penyekatan yang harusnya dilakukan, mungkin ada yang belum tercover, sehingga kemudian Ali Kalora dan barangkali sekarang sisanya 4 orang itu juga masih bisa untuk lalu lalang antara wilayah Kalora sampai Astina itu. Padahal dalam rentang jarak yang cukup jauh, mereka bisa lolos dari penyekatan-penyekatan itu, karena memang ada titik penyekatan yang belum tercover. Namun demikian, perlu diingat bahwa yang dibicarakan ini tidak hanya operasi yang di atas. Seperti yang dibilang Bapak Komandan Kwarim tadi, juga penting bicara tentang bagaimana operasi di bawah. Ini cerita tentang persoalan program deradikalisasi juga terhadap mantan napiter yang mereka hidup di Poso, karena memang mereka punya problem persoalan ekonomi, kemudian juga ini problem bagaimana reintegrasi mereka kembali ke masyarakat ini bisa diterima sepenuhnya. Ini problem secara spesifik untuk kelompok-kelompok mantan napiter. Kalau ini tidak tertangani dengan baik, ini juga ada potensi mereka kemudian mencari jalan atau langkah-langkah yang bias lagi, langkah yang salah lagi. Belum lagi ada kemungkinan memang ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak menginginkan Poso ini damai, aman. Jadi kemudian memprovokasi. Jadi orang-orang yang punya potensi untuk berontak ini provokasi. Jadi para simpatisan yang silent itu kemudian diprovokasi. Pada akhirnya kemudian mereka kembali melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Ali Kalora. Sementara sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ali Kalora CS ini sudah disorientasi, kehilangan orientasi. Punya orientasinya apa mereka naik gunung? Jadi punya visi politik apa, punya kepentingan politik apa? Selama ini yang saya lihat memang hanya untuk bertahan hidup dari pengejaran aparat. Jadi kalau orang-orang di bawah ini juga tidak ditangani, jadi oleh negara melalui aparat yang terkait, jadi dan sinergi kuat dengan berbagai pihak, ini juga sangat potensial Poso ini bisa kemudian diacak-acak oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk memunculkan konflik lagi di Poso. Oleh karena itu, di samping persoalan tadi, yakni persoalan reintegrasi, persoalan ekonomi mantan napiter, ini juga harus diperhatikan juga terkait dengan persoalan undang-undang terorisme, terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Ini harus tuntas. Ini kan masih ada polemik, ada perdebatan pelibatan TNI ini. Jadi ini harus betul-betul bisa disinergikan, sehingga kemudian seperti hari ini kita melihat hasilnya, mulai dari tewasnya Santoso sampai tewasnya Ali Kalora ini kan tidak pure karena satu entitas tertentu misalkan dari pihak Polri, tapi ini melibatkan TNI. Ada keadaan-keadaan yang nggak bisa cover oleh operasi yang dilakukan oleh Polri. Jadi TNI terlibat di situ dalamnya. Nah ini contoh. Jadi ada sinergitas yang harus solid dan melibatkan seluruh elemen yang ada, termasuk adalah tokoh-tokoh masyarakat. Jadi karena di Poso ada residu konflik yang orang-orang tertentu kalau diprovokasi ini bisa kemudian ambil langkah yang melanggar hukum. Baik, Pak Farid, Satgas Madagoraya juga turut mengamankan senjata api dan bom jenis sumbu dan tarik. Apakah sudah diketahui, Pak, dari mana asal senjata api yang digunakan kelompok teroris ini? Untuk asal senjata api, menurut informasi yang kami himpun, itu adalah sisa-sisa dari konflik Poso pada masa lalu. Masih tersisa, kemudian mereka bawa. Kalau bom itu si Pak Guru atau askar itu memang memiliki kemampuan untuk merakit bom. Maka dia bisa membekali anggotanya dengan bom rakitan seperti yang dipegang oleh Jaka Ramadan dan Ali Kalora. Ada berapa tepatnya senjata api yang berhasil diamankan, Pak? Kalau dari hasil identifikasi kami ada satu, berarti kami perkirakan yang sekarang dipegang oleh kelompok di atas itu masih ada satu revolver yang dipegang entah oleh Nai, Galuh, atau askar. Baik, untuk bom yang ditemukan, apakah sudah diketahui, Pak, apa sebenarnya tujuan perakitan bom ini, arahnya kemana? Kalau dari pengamatan kami, bom ini lebih untuk menakut-nakuti masyarakat. Karena dia memiliki daya ledak yang rendah, kemudian
dalam beberapa kejadian kontak tembak, antara lain matinya Qatar, kemudian pada saat Irul dengan Alvin tewas kontak tembak, bom tersebut tidak meledak. Jadi lebih banyak sepertinya mereka mengintimidasi masyarakat, menunjukkan bahwa ini loh, saya punya bom. Tapi sebenarnya bom itu daya ledaknya sangat rendah. Baik, untuk 4 orang yang masih DPO dan hingga saat ini masih buron, pergerakannya ini kira-kira kemana saja Pak? Apakah sama seperti Ali Kalora dan anak buahnya di dalam hutan dan sebagainya atau seperti apa? Untuk pergerakan mereka, kami perkirakan mereka masih akan menggunakan rute klasik yang biasa mereka gunakan, dan mereka akan masih memanfaatkan beberapa simpatisan untuk membantu mereka. Karena itu kami sangat berharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Poso, Parigi, Sigi, dan sekitarnya untuk stop, berhenti mendukung kelompok ini, baik logistik maupun intelijen. Karena kalau masih ada pendukung yang membocorkan keberadaan pasukan TNI Polri, kemudian memberikan mereka makanan, maka perlawanan mereka akan terus masih bisa berlangsung. Tapi kalau masyarakat bisa lapor cepat kepada kami, kemudian pada saat kami masuk ke kolam, istilah kami, melaksanakan pengejaran, tidak bocor kepada masyarakat, maka hasilnya seperti kemarin. Kita dengan mudah dapat menyergap mereka. Tapi selama ini kita masuk dari manapun, ketemu masyarakat, info itu bocor kepada kelompok teroris, sehingga mereka bisa melarikan diri. Saat ini kami menghimbau masyarakat untuk mari kita bersama-sama menghentikan lambang perlawanan yang 4 orang ini. Kami berkeyakinan Pak, kalau 4 orang ini sudah bisa kita lumpuhkan, baik menyerah ataupun dengan kekerasan, maka sudah tidak ada lagi lambang perlawanan dari kelompok radikal ini. Ini yang kita harapkan, supaya tidak ada lagi daya tarik dari kelompok radikal ini untuk terus menyiarkan dan mempertahankan doktrin yang mereka anut. Sehingga perdamaian akan terjadi di wilayah Poso khususnya dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Baik, Pak Farid, apa sebenarnya yang dilakukan kelompok ini untuk menghindari pengejaran petugas? Apakah ada upaya untuk menyamar sebagai warga setempat dan sebagainya? Upaya itu tidak terlepas mereka lakukan. Mereka kadang berpakaian seperti masyarakat biasa dan mencoba masuk ke kampung untuk mencari makanan. Cuman kami sekarang dengan adanya pos-pos penyekat dan pos pemerahuan yang kami sebar di kampung-kampung, tidak mudah bagi mereka untuk menyamar seperti itu. Sehingga kami akan berupaya terus untuk mendesak mereka ke wilayah-wilayah yang sudah kita siapkan, sehingga kita akan dapat melumpuhkan mereka pada daerah yang sudah kita persiapkan. Baik, Pak Harits, tewasnya Ali Kalora, apakah ini akan memudahkan penangkapan 4 DPO lain, atau kita justru harus mewaspadai adanya aksi balas dendam? Mewaspadai apa? Sorry, Pak Harits? Komandan. Ya, silakan Pak Harits. Oh ya, menurut saya akan jauh lebih mudah karena mereka sudah amunisi juga sangat terbatas. Mungkin pistol revolver itu juga nggak ada amunisinya, mungkin senjata parang. Jadi mereka semakin melemah sebenarnya. Ini memudahkan Satgas untuk bisa menangkap mereka segera. Tapi jangan lupa bahwa pendekatan humanis tetap dilakukan. Jadi baik ketika memburu DPO ini, kalau bisa mereka menyerah hidup-hidup. Demikian juga ketika komunikasi pada masyarakat agar kemudian tidak membocorkan informasi-informasi pergerakan Satgas. Ini juga harus komunikasi yang baik, karena salah komunikasi saja ini bisa kontraproduktif. Jadi masyarakat kemudian tidak empati. Jadi harus disadari bahwasanya lamanya operasi yang ada di Poso ini juga mengganggu, jadi langsung atau tidak langsung terkait dengan kehidupan ekonomi masyarakat di pegunungan, di perbukitan. Demikian juga kenyamanan mereka juga, keamanan, rasa nyaman juga terganggu. Jadi mereka ingin ini segera tuntas, dan sekali lagi operasi ini harus komprehensif ya, tidak hanya soal orang-4 ini yang
diburu, tapi juga orang-orang yang di bawah ini juga perlu edukasi yang baik, terutama adalah untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh kelompok Ali Kalora atau 4 orang ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan agama, tidak ada kaitannya dengan persoalan perjuangan syariah dan ini adalah kelompok sipil yang mengganggu keamanan, yang tidak punya orientasi yang bisa dikaitkan dengan kepentingan agama Islam misalkan, sama sekali tidak. Jadi kalau ini kemudian bisa diedukasi ke masyarakat tidak ada empatinya, tidak ada simpatinya, dengan demikian memudahkan Satgas untuk segera bisa mempersempit ruang gerak mereka dan menangkap. Baik, tentunya kita harapkan 4 DPO yang masih buron dapat segera ditangkap dan keamanan yang diidamkan warga Poso bertahun-tahun bisa segera didapatkan. Terima kasih Pak Harits dan Pak Farid sudah bergabung bersama kami di AINI Sore. Pemirsa, video seorang narapidana yang diduga dianiaya di Lapas Tanjung Gusta Medan viral di media sosial. Kami akan kembali sesaat lagi.